Shalom. Tuhan, Paskah kenaikan Tuhan sudah 3 hari berlalu dan genap 10 hari setelah kenaikannya, 50 hari setelah kebangkitannya, maka ada peristiwa yang besar yang mengubah dunia, yaitu hari Pentakosta di minggu yang akan datang. Hari ini kita mau belajar sementara ruang kosong, tidak ada Yesus lagi di dunia, Roh Kudus belum dicurahkan, tetapi kita menanti-nantikan Tuhan, seraya bertanya dalam hidup kita, apa yang Bapa kehendaki, yang Bapa mau dari hidup kita sekalian. Nah, pada kesempatan ini saya mau sharing firman Allah, mengajar kepada kita sekalian, bagaimana saya dan saudara sekalian perlu bahkan harus menghormati batasan kewenangan. Menghormati batasan kewenangan. Nah, mungkin firman ini tidak akan menyenangkan untuk kita dengar. Mungkin firman Tuhan ini mungkin akan mengusik kehidupan kita. Tetapi biarlah kita dengan hati yang lembut mau dibentuk dan diarahkan. Firman Allah didasari dengan Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Firman Allah di dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ayat 15, 16, dan 17. Boleh ditayangkan, saya tidak menyiapkan ayatnya. Yuk kita baca bersama-sama firman Allah ini, ya. 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Boleh diulangi sekali lagi ayat yang ke awal 15 ya. Kita baca 2 kali supaya lebih ingat lagi. Firman Allah berkata demikian, 2, 3. Terus, next lagi, terus sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya. Nah, firman Allah katakan bahwa Tuhan Allah itu mengambil manusia dan menempatkannya di Taman Eden. Dikatakan untuk ngapain Tuhan taruh di Taman Eden? Untuk mengusahakan dan memeliharanya. Tuhan sudah sediakan segala sesuatunya bagi kehidupan manusia yang diciptakannya. Semua sudah disediakan, tersedia. Dan cukup bagi manusia, menurut versi Tuhan. Dan dia berfirman, semua pohon, karena memang awalnya manusia itu vegetarian. Makanannya makanan sayur-sayuran, tidak daging. Baru kemudian berkembang makan daging. Jadi awalnya memang semua tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang ada diciptakan Tuhan di Taman Eden, itu disediakan bagi manusia. Tentunya Tuhan sudah memperhitungkan hal ini adalah demi kebaikan manusia. Sehat walafiat, begitu ya. Panjang umur, bahkan kekal. Semuanya boleh kau makan dengan bebas. Tidak dibatasi, cuma ada satu saja dari sekian
sekian banyaknya yang diberikan Tuhan untuk manusia bisa kelola. Yaitu khusus pohon pengetahuan baik dan jahat. Pohon pengetahuan baik dan jahat ini kalau dimakan pasti engkau mati. Karena itu akan melawan aku. Ketika manusia melawan Tuhan, maka dia pasti mati. Pengetahuan baik dan jahat inilah yang digunakan oleh iblis si ular itu. Yang ditawarkan kepada Hawa agar ia memakannya. Agar bisa seperti Allah. Ketika manusia ingin lebih melampaui dari batas ciptaan. Tidak menyadari bahwa kita ini ciptaan yang harus tetap tunduk kepada Sang Pencipta. Dan menghormati Dia seutuhnya. Dan mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Dan bukan bagi diri kita. Karena itulah tujuan Tuhan menciptakan kita. Bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Di situ dengan tema tujuan hidup orang percaya. Tujuan hidup orang percaya adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan bukan untuk dirinya. Dan demi untuk mencapai tujuan Allah itu, maka Tuhan perlengkapi manusia dengan apa yang diperlukan supaya dapat melaksanakan tujuan Allah. Nah, kita bisa lihat di sini kembali kepada slide bahwa dasar firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai 17 dapat memberikan sebuah makna pengertian buat kita tentang kewenangan yang Tuhan beri. Yaitu yang pertama kita bisa lihat ada perintah untuk mengelola, ada perintah untuk memelihara. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Yaitu ada batasan kewenangan yang diberikan ketika manusia itu ada di Taman Eden. Yaitu semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi ayat ini saya kategorikan kepada kategori. Yang pertama perintah untuk mengelola. Dan yang kedua adalah batasan kewenangan yang diberikan atau ditetapkan Tuhan bagi manusia. Yaitu semuanya boleh, cuma satu yang tidak boleh. Jadi yang diperbolehkan ini yang Tuhan minta supaya diusahakan, dikelola, dirawat, dipelihara dengan sangat baik. Jadi pada dasarnya kita bisa lihat di sini Allah mendesain manusia. Tidak kerja, boleh dibantu. Atau belum terkonek, mungkin saya punya ini, sudah ya. Pada dasarnya Allah mendesain manusia sebagai pengusaha. Setiap kita punya bakat untuk jadi pengusaha. Kita punya skill yang kalau kita lihat, manusia purba masa lalu itu punya pengetahuan yang luar biasa. Mereka belum sampai kepada teknologi canggih atau tidak dibantu dengan bantuan teknologi apapun juga. Tetapi benar-benar murni dari otak yang diciptakan oleh Tuhan atas manusia itu. Manusia itu didesain sebagai pengusaha yang dengan kemampuannya untuk bisa mengelola, memelihara, mengembangkan. Karena itu kita bisa lihat bahwa dunia makin berkembang karena memang skill kemampuan manusia pada dasarnya sudah diawali atau diberikan oleh Tuhan untuk bekal dapat memelihara dunia ini. Dapat mengembangkannya, dapat mengelolanya. Apapun juga dalam wadah antariksa bumi ini, maka manusia akan mampu dan diberi kemampuan untuk itu. Untuk bisa merawat bagi kehidupannya. Jadi setiap kita adalah pengusaha. Setiap kita ada kemampuan untuk mengusahakan. Sang Pencipta memberikan kewenangan yang berbatas. Kemampuan yang kita berikan
kewenangan yang diberikan Tuhan ini sungguh sebenarnya sangat cukup bagi manusia untuk menikmati semuanya yang diberikan Allah dalam ruang lingkup kewenangannya. Dan di luar kewenangan yang diberikan Tuhan itu, jika manusia masih berusaha mengelolanya, itu melanggar batas yang Tuhan tetapkan. Jadi manusia diajar bagaimana untuk merasa cukup dengan apa yang Tuhan beri kepadanya. Manusia itu sebabnya seharusnya dapat menghormati dan mensyukuri atas batasan kewenangan yang ditetapkan Allah baginya demi kebaikannya sendiri. Dan jika manusia mau belajar merasa cukup dengan apa yang Tuhan karuniakan sampai hari ini. Nah, definisi kewenangan itu bisa kita pahami selanjutnya adalah supaya kita paham, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewenangan adalah hak. Kewenangan adalah kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Jadi kita punya hak, kita punya kekuasaan untuk dapat melakukan sesuatu. Sesuatu apa yang bisa kita lakukan, hak apa yang bisa kita kelola, yaitu hal-hal yang ditetapkan Tuhan untuk kehidupan manusia. Dan di luar dari itu, Tuhan ambil hak itu karena itu bukan haknya kita. Di luar dari itu, Tuhan tidak memberi kuasa kewenangan kepada kita untuk melakukannya. Dan jika kita melakukannya, dianggap melanggar atau melawan Allah. Jadi itulah yang kita harus pahami. Jadi kita berbicara di sini, karena itu aturan yang harus dipenuhi oleh setiap orang, maka dia tidak boleh melakukan sesuatu yang bukan kewenangannya, bukan? Sekalipun ia dapat melakukannya. Ia tidak boleh melakukan apa yang tidak menjadi kewenangannya, walaupun ia dapat melakukannya. Ini penting. Itu yang pertama. You tidak boleh lakukan apa yang tidak diberi otoritas, kekuasaan, dan hak. Walaupun kita bisa mengerjakannya. Ada hal-hal yang memang dalam batasan kekristenan dan gereja juga ada batasan-batasan kewenangan. Dan manusia diharapkan, umat diharapkan dapat menghargainya. Perlengkapan-perlengkapan yang dikhususkan buat Tuhan juga, itu kalau dikhususkan memang untuk Tuhan, juga tidak boleh menjadi kewenangan ataupun hak manusia untuk mengelola atau berbuat sesuatu semau dia. Jadi karena itu bagaimana kita lihat sikap Allah terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan di masa perjanjian lama. Orang-orang yang tidak menghormati seperti Akhan, bahkan juga Raja Saul yang melanggar ketetapan Tuhan, maka semuanya itu berhadapan dengan Tuhan. Jadi hal yang pertama kita diminta, next slide itu, ya, agar tidak boleh melakukan, saya nggak punya kontrol, masih belum bisa, jadi boleh dibantu ya, ya. Oh, baterainya belum ada. Oke, ya dibantu aja deh ya. Oke. Tidak boleh melakukan sesuatu yang bukan kewenangan, itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak boleh menyalahgunakan kewenangan yang diberikan, ya, untuk kepentingan sendiri. Jadi ada orang-orang yang dapat kepercayaan tertentu, maka kepercayaan tertentu itu harus dilakukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan. Dan untuk tujuan yang diberikan, tidak boleh diambil untuk tujuannya sendiri. Itu yang menjadi peraturannya. Yang berikutnya kita bisa lihat akibatnya, sanksi bagi yang melanggar batasan kewenangan itu apa? Yang pertama, jika orang melakukan sesuatu yang bukan kewenangannya, itu kita bisa lihat banyak hal yang dilihat, dicontohkan di dalam Alkitab secara konsisten. Yang pertama yaitu kita bisa lihat contoh pertama Raja Saul. Raja Saul kita bisa lihat dia adalah seorang raja, punya kedudukan yang tinggi, bahkan yang tertinggi. Dia punya kewenangan yang luar biasa. Dan dia bisa melakukan apa saja yang dia mau lakukan karena dia seorang pimpinan tertinggi pada saat itu. Raja Saul bisa melakukannya.
Tetapi cerita dalam ayat 1 Samuel pasal 13 ayat 8 sampai 14 mengisahkan bagaimana bangsa Israel akan berhadapan dengan musuh, dan untuk itu seperti biasanya karena di masa lalu itu umat dipimpin langsung oleh Tuhan dan semua harus bertanya kepada Tuhan, dan itu harus dilakukan oleh raja. Maka ketika itu melalui imam yang waktu itu adalah Nabi Samuel. Nabi Samuel punya kewenangan-kewenangan yang urusannya dengan Allah. Raja punya kewenangan yang urusannya dengan rakyat. Maka sebagai seorang raja tentunya dia berhadapan dengan situasi yang bisa juga mengancam rakyatnya bahkan dirinya. Tetapi untuk waktu itu dia di kondisi yang terdesak dengan situasi yang ada, Samuel terlambat datang dan rakyat sudah mendesak dia. Bahkan nyaris terjadi pemberontakan. Akhirnya karena terdorong dengan sikon dan alasan untuk itu, maka raja memberanikan diri untuk melakukan kewenangan yang semata-mata diberikan Tuhan untuk seorang nabi Samuel itu, dan ia melakukannya. Disitulah fatal kehidupannya. Dikatakan ayat Alkitab, setelah Samuel datang, enggak lama setelah Saul melakukan pelanggaran kewenangan, maka Samuel berkata, sedianya, awalnya, rencana awalnya, niat Tuhan, maunya Tuhan, rancangan Tuhan, mau mengokohkan kerajaan-Mu. Tapi karena engkau melanggar kewenangan, tidak menghormati Tuhan, maka kerajaan-Mu akan beralih kepada orang lain yang kepadanya aku lebih berkenan. Sedianya Tuhan punya rancangan-rancangan seperti Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dan orang percaya selalu mengklaim ayat ini untuk dirinya, guna menghibur dan menguatkan. Tetapi firman Allah ini hanya akan digenapi oleh Tuhan dengan persyaratan kita mengikuti ketentuannya. Tidak melanggar batasan kewenangan yang diberikan oleh Tuhan sepanjang umur kehidupan kita. Karena setidaknya kalau kita mengikutinya, kita akan dibawa Tuhan untuk mewujudkan apa yang menjadi rancangan awal Tuhan dalam hidup setiap orang. Tetapi bisa terjadi dalam perjalanan hidup kita, terjadi reorientasi, terjadi pengalihan. Demi tujuan Tuhan tetap tercapai, tinggal aktornya yang diganti. Sutradara sudah punya desain, happy endingnya begini, dan dipakai aktornya adalah A. Tapi aktor A jika tidak bisa mainkan peran yang seharusnya, maka ada pemeran pengganti. Saya pernah jadi pemeran pengganti guru sekolah, karena saya bukan pendidikan SPG. Tapi karena ada sebuah sekolah di Pademangan waktu itu, ada guru hamil melahirkan cuti 1 bulanan ya. Berapa sih kalau jadi guru tuh ya? Sebulan apa 40 hari pokoknya gitu. Dan waktu itu dicari kesempatan guru pengganti. Dan saya dikasih tahu dan ditawarkan dan saya ambil. Karena memang saya suka ngajar. Jadi dulu saya pernah ngajar jadi guru setidaknya sebulan lebih. Untuk jadi guru pengganti sekolah SD. Yang di Pademangan itu SD apa itu ya? Gitu ya. Di situ saya pernah ngajar. Bisa jadi guru pengganti. Hidup kita juga begitu. Dan ternyata Saul juga begitu. Keluar dari rencana Tuhan dan menerima hukuman yang mengerikan. Tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Karena melanggar batasan kewenangan. Mengerjakan apa yang bukan kewenangan.
2, 3 Jumat. Kalau nggak salah Jumat saya kasih renungan tentang seorang yang bernama Uza. Kalau ada yang baca renungan itu, Uza itu niatnya baik. Dia orang baik, dia bukan orang jahat. Waktu tabut Allah dibawa ke Nakon itu, terus tabut Allah yang dibawa digotong itu hampir tergelincir, secara spontanitas, refleks, si Uza niatnya mau menantang itu, bukan menantang tapi menatang, atau mau mencegah supaya jangan sampai jatuh. Dia pegang itu tabut begitu. Tabut itu lambang kekudusan dan kehadiran Allah yang maha tinggi. Dan ketika manusia dengan niat apapun baiknya tetap melanggar ketentuan batasan kewenangan. Karena yang boleh memegang tabut, yang boleh mengangkutnya, itu sudah ditetapkan hanya keturunan Lewi. Tidak sembarang orang. Dan ketika ada orang yang melakukan itu tidak dengan sengaja, tidak ingat firman, dan lalai, maka Tuhan tetap menghukumnya. Dan hukumannya lebih tragis, mati seketika dekat peti, dekat tabut perjanjian itu. Sebegitu luar biasanya ketika manusia melanggar kewenangannya. Raja Uzia juga begitu. Dia seorang raja, bukan cuma si Saul saja. Tapi dia makin sukses, makin berhasil. Lama-lama kebablasan. Dia merasa udah nyaman hidupnya, udah banyak kekuasaan yang diperoleh. Akhirnya dengan kesombongan rohaninya, dia mulai melakukan apa yang tidak boleh dia lakukan, yang bukan kewenangannya. Karena itu hanya boleh kewenangan oleh imam. Dia masuk ke tempat yang kudus, dia melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan, dan akhirnya Allah menghukum dia dengan penyakit kusta. Dan akhir kehidupan seorang raja yang harusnya penuh dengan nama baik dan kemuliaan, dikatakan Alkitab tragis juga. Raja Uzia mati dengan penyakit kustanya sampai kematiannya. Jadi ini mengingatkan saya dan mengingatkan saudara akan pentingnya menghormati Tuhan dengan segala atribut dan hukum-hukum yang ditetapkan baku untuk umat manusia. Baik dengan sadar maupun kadang kita tidak menyadarinya. Tapi perlu buat kita untuk tetap eling sadar hal itu. Kemudian juga menyalahgunakan kewenangannya. Menyalahgunakan kewenangan itu berarti kita tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Contohnya anak-anak Imam Eli yang melakukan segala sesuatunya sesuai dengan suka-sukanya, mau-maunya, dan semua demi kepentingan pribadinya saja. Dia tidak menghormati kekudusan, dia tidak menghormati Tuhan. Dan dia mengambil apa yang seharusnya umat berikan kepada Tuhan, tetapi dia ambil duluan apa yang dia mau ambil. Dia pilih sesuatu yang buat dirinya itu lebih baik, dan sisanya diberikan untuk Tuhan. Jadi ini yang juga tragis. Sedianya Tuhan juga mau mengokohkan daripada keimaman, daripada Imam Eli. Tetapi ternyata garis keturunannya pun diputus. Nggak punya nenek, nggak punya kakek katanya ya. Nggak punya keturunan lanjutan. Imam Eli jatuh dan mati. Tragis. Tragis. Jadi bagaimana kekudusan Allah itu perlu sangat dihormati oleh umat, oleh saya dan oleh saudara. Kita bisa lihat selanjutnya mengapa Allah membatasi manusia itu dengan memberikan kewenangan yang berbatas ya. Coba pikir dulu. Kenapa?
Kenapa sih Tuhan buat kayak begini? Kenapa nggak dikasih bebas aja? Kenapa harus dibatasi? Kenapa? Kenapa ya? Coba ada nggak kira-kira kita pikir dulu. Kenapa Tuhan buat seperti itu? Dia bilang semua taman ini boleh kau makan buahnya. Udah dengan bebas tadi kan. Tapi kenapa Tuhan masih taruh satu? Kalau memang itu nggak boleh, kenapa Tuhan taruh itu di situ? Kenapa nggak disingkirkan aja? Hah? Lihat ketaatan. Oke, good. Ada lagi? Hah? Supaya nggak kebablasan. Ada lagi? Iya betul juga. Masuk akal. Ya, oke, supaya singkat aja, karena kita dapat jaman. Pada dasarnya kenapa harus dibatasi? Karena Tuhan kasih kepada manusia. Itu apa? Hah? Kehendak bebas. Basicnya itu karena Tuhan ciptakan manusia dengan kehendak bebas. Dan kehendak bebas ini dihargai oleh Tuhan. Super. Tuhan kalau bukan karena rancangan tertentu spesial banget, khusus banget, Allah tidak pernah intervensi terhadap kebebasan manusia. You boleh bebas apa aja. Jadi next slide itu coba kita lihat. Ada 4 alasan, tapi dasarnya itu. Ya, karena manusia memiliki kehendak bebas. Karena dia punya kehendak bebas, dia bisa melakukan apa saja sebebas-bebasnya. Dan agar manusia tadi dibilang jangan kebablasan. Belajar pertama, belajar apa? Mempercayakan hidup kepada Tuhan. Tuhan tuh tetap mau nomor 1. Tuhan mau tetap segala-galanya. Tuhan mau kita belajar percayakan hidup. 100% sama Tuhan. Walau kita dikasih akal, kehendak bebas, punya pilihan, bisa melakukan apa saja. Tapi jangan, tadi kita nyanyi bahwa kita harus terhubungkan. Allah tidak mau kita terputus dari Dia. Allah mau kita tetap berpaut dan mengandalkan Dia. Jadi kita harusnya belajar percayakan. Percaya ini penting dan ini sangat penting. Dasarnya ketika orang tidak percaya, maka dia bisa melakukan apa yang dia pikir itu lebih baik buat dia. Dasarnya karena orang tidak percaya, maka dia intervensi mengerjakan apa yang menurut dia itu bisa melindungi dirinya. Tapi kalau kita belajar mempercayakan hidup sama Tuhan, maka kita menjadi orang yang akan mengikuti Tuhan. Tadi taat gitu. Maunya Tuhan apa ya sudah. On the rule. Dalam batas kita itu on the track. Pada tracknya, pada relnya, pada jalurnya. Itu yang pertama Tuhan mau dari kita. Yang kedua, belajar mengelola apa yang dipercayakan. Jangan ambil yang bukan dipercaya. Fokus dengan apa yang diberi. Kalau kamu dikasih yang ini, fokus yang ini aja, jangan fokus yang lain. Jangan lirik-lirik, jangan lihat-lihat, jangan nengok-nengok. Apalagi lu beralih. Yang ini yang dikasih lu belum kerjain, tapi lu mau kerjain yang lain. Ya belajar mengelola apa yang dipercayakan aja. Sepanjang yang dipercayakan kepada kita itu kita kelola, itu KPI-nya kita, key performance indikatornya kita, di situ kita dinilai, di situ kita bisa mendapat kenaikan jenjang, level. Kalau kita fokus kerjakan itu, pasti hidup kita akan terus naik. Jadi kepala dan bukan ekor. Itu janji firman. Bukan untuk diklaim.
Karena segala sesuatu, jaminan asuransi, klaimnya terhadap jaminan itu hanya berlaku jika kita mengikuti syarat dan ketentuan, bukan? Kita tidak akan bisa mengklaim sesuatu garansi kalau kita melanggar batas ketentuan yang ada. Kecuali segala sesuatu ketentuan itu ya, yang namanya force major. Force major itu hanya kekuasaan Tuhan. Tapi di luar batasan kemampuan kita, itu yang menjadi kewajiban kita, yang harus kita ikuti. Kalau kita mengajukan klaim kendaraan contoh, sebuah asuransi menetapkan ketentuan, Anda boleh mengklaim atas kejadian insiden yang terjadi dalam batas waktu 5 hari setelah kejadian. Tapi sesudah lebih dari 5 hari, ketika Anda punya asuransi sekalipun, tapi Anda mau mengklaim itu sudah expired, sudah kadaluarsa dan tidak bisa mengajukan klaim lagi. Maka manusia harus mengikuti ketentuan tersebut. Ketika dalam situasi tertentu kapal, dulu saya pernah nanganin, terjadi kecelakaan kapal, terbakar kapal, dan semua angkutan yang ada di atas kapal terancam akan binasa rusak. Dan tim regu untuk penyelamat itu perlu dibayar. Jika Anda mau mendapatkan barang Anda, maka barang Anda itu dengan persyaratan Anda harus membayar sesuatu untuk tim regu penyelamat tadi. Kita cuma bilang, itu kan barang saya, punya hak saya dong. Terjadi sesuatu, ada ketentuan yang mengaturnya. Demikian pun atas hidup. Ada hal-hal kita belajar percaya. Yuk kita kelola segalanya dengan apa yang dipercayakan. Yang tidak dipercayakan, jangan ambil. Jangan ambil porsi Tuhan. Kalau ada orang yang masih minta didoakan, tolong bantu saya berdoa buat saya. Supaya saya bisa bertobat. Saya nggak doa buat kamu. Karena kalau kamu mau bertobat, itu pilihan hidup kamu. Bukan Allah yang mengerjakannya. Betul nggak? Lu mau bertobat, bertobat aja kan. Ya, nggak usah suruh Tuhan. Oh Tuhan pasti mau bertobat kamu. Betul nggak? Betul kan? Kan Tuhan pasti mau kamu bertobat. Jadi jangan sorohani. Doain saya dong supaya bertobat. Salah. Tapi jadi yang bagian kita minta Tuhan kerjakan. Tapi yang bagian Tuhan kita yang kerjain. Ini kadang-kadang kecenderungan manusia. Dia suka mengerjakan yang bukan bagiannya. Ketiga, kita diajar kenapa Tuhan kasih itu batasan kewenangan. Kita supaya belajar bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Yuk tanggung jawab aja di situ. Buktikan saja. Nggak usah bilang macam-macam. Tuhan kasih, ada orang yang terima 5 talenta, ada orang yang terima berapa? 2 ya? Dan 1. Begitu loh. Ya, lu jangan sirik yang 5. Fokus aja sudah. Kalau kamu dapat 1 aja cukup. Jadi jangan pikir gue cuma 1, yang lain kenapa 5, yang lain 2. Udahlah kalau kayak gitu gue gak mau kerjain. Dia taruh aja simpan begitu. Dikira di alam, emang punya alasan justifikasi untuk tidak mengerjakannya. Tetap harus tanggung jawab. Tuhan bilang kalau kamu memang gak mau kerjain, udah bilang dari awal. Gua kasih orang lain yang mau. Karena Tuhan tetap akan tuntut tanggung jawab hidup kita. Tuhan kasih segala sesuatu kelengkapan apapun juga. Ketika engkau diberikan pasangan hidup, maka pasangan hidupmu untuk dapat memuliakan Tuhan juga. Bukan menjauhkan engkau daripada Tuhan. Ketika engkau diberikan perlengkapan rumah yang begitu mewah, anak, keturunan, cucu dan sebagainya, diberkati pekerjaanmu, sukses dan lain sebagainya. Jangan untuk melupakan Tuhan, karena berkat Tuhan tidak membuat engkau koyak. Jaring itu kalau Tuhan berkati, tidak akan pernah koyak. Dia tidak akan mengoyakkan kerohanianmu, tidak akan mengoyakkan hubunganmu dengan Tuhan. Itu dari Tuhan. Tapi kalau dari iblis, kuberikan seluruh dunia asal engkau menyembah aku. Dia akan mengalihkan engkau daripada Tuhan. Engkau tidak punya waktu untuk Tuhan, engkau sibuk, dan engkau meninggalkan tanggung jawab.
untuk hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Yang keempat, belajar merasa cukup dan mensyukuri apa yang Tuhan karuniakan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan karuniakan hari ini. Karena firman Tuhan tadi itu semuanya cukup. Semua pohon boleh kau makan buahnya dengan bebas. Dan itu bisa kau kelola dengan cukup. Cukup. Nggak perlu ambil yang satu itu sudah cukup untuk kamu. Yuk, waspada. Next slide. Penyebab orang tidak menghormati batasan kewenangan. S2. Bukan master. Tetapi kalau orang bisa mulai sombong, yang pertama, orang sombong bisa melanggar ketentuan. Orang sombong bisa melanggar batasan kewenangan. Dia merasa lebih pintar, sok pintar dan lain sebagainya. Dia nggak menghormati lagi. Dia punya pikiran-pikiran yang kemudian kadang melecehkan apa yang seharusnya dihormati. Daud walau dikejar oleh Saul, dia tahu, dia punya pegang janji firman Tuhan. Waktu dia dikejar itu, posisi Daud sudah pernah disampaikan belum? Bahwa dia diurapi oleh Samuel untuk jadi raja? Sudah diurapi belum? Sudah belum? Waktu Daud mau dibunuh sama Samuel berkali-kali, sama Saul, Daud oleh Saul, begitu. Apakah Daud sudah diurapi untuk jadi raja pengganti? Sudah. Sudah kan? Dia sudah pegang kan ketetapan Tuhan kan? Dia yang harusnya jadi raja. Tuhan sudah tetapkan. Tapi sikap Daud apa? Pengalihan kekuasaan belum berlangsung secara legal. De jure sama de facto. Begitu kan? Kadang-kadang orang bilangannya. Mungkin kita bisa lihat di sini, kadang-kadang secara ini kita sudah dapat sesuatu. Tetapi semua harus tetap sabar tunggu waktunya. Jangan sombong. Kalau sombong kita bisa melanggar. Kita melanggar waktu, kita melanggar batasan, kita melanggar apapun juga. Dan penyakit yang kedua adalah serakah. Ketika serakah, ingin lebih. Dan itu yang digoda sama iblis. Sombong, serakah. Kalau kau makan, kenapa dilarang? Kamu bisa nyaingin Tuhan loh. Kamu bisa sama seperti dia. Sombong, serakah. Nggak cukup kodratnya jadi manusia. Hargailah Tuhan dengan ketetapannya. Dengan menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, maka kita akan dihormati Allah. Nah, kewenangan manusia yang ditetapkan Tuhan itu apa sih? Next slide. Apa? Tadi kita sudah belajar 4 hal alasan. Kenapa Tuhan kasih batasan? Supaya kita belajar percaya, terus apa lagi? Belajar kelola yang dipercayakan, ya, fokus ya. Belajar mempercayakan Tuhan, belajar fokus, belajar tanggung jawab, kemudian belajar rasa cukup dan syukur kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari hidup saya, dari hidup saudara. Dan waspada atas 2 penyakit yang bisa mengancam setiap orang. Ketika engkau makin sukses, ketika engkau makin hebat, ketika engkau makin diperlengkapi luar biasa, banyak hal, jangan pernah sombong. Karena orang yang sombong kena B2 kan? Kemarin saya sudah bilang kan ya, tidak saya ulangi lagi ya, bahwa pemandangan kita bisa buram. Kemudian kita bisa jadi budak. Dan yang mengancam manusia bisa melanggar ketentuan Tuhan S2, sombong dan serakah. Jika engkau hidupnya sombong dan engkau serakah, engkau bisa berhadapan dengan Tuhan. Karena Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah. Kewenangan yang Tuhan berikan yang pertama, apa? Menimbang segala perkara.
You boleh timbang-timbang, tapi tidak boleh menghakimi. You boleh timbang-timbang apapun juga hal yang terjadi, tapi tidak boleh menghakimi. Karena penghakiman adalah haknya dan kewenangannya Tuhan. Baca itu ayat-ayatnya. Matius 7 ayat 1, Yohanes 5 ayat 27. Hanya Bapa di surga hanya memberikan hak penghakiman itu kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 5 ayat 27. Dan dia tidak beri kepada manusia. Hati manusia menimbang-nimbang perkara. Tapi Tuhan yang menetapkan jalan. Kita boleh menimbang, kita boleh menilai, kita boleh begini, kita boleh begitu. Tapi jangan pernah terjadi penghakiman, apalagi yang namanya kalau hakim itu pasti udah memvonis dan melakukan penghukuman. Karena anak kita mengambil kewenangannya Tuhan. Jangan ambil kewenangan penghakiman dengan sikap kita menghakimi. Firman Allah jelas, jangan kamu menghakimi. Terhadap siapapun juga. Kita tidak pernah diberi kewenangan, bahkan terhadap pasangan sekalipun. Terhadap anak-anak sekalipun. Kita tidak pernah diberi hak untuk menghakimi. Gembala terhadap jemaat pun tetap tidak diberi hak untuk menghakimi umatnya. Setiap kita tidak punya hak untuk menghakimi. Kita bisa menilai, kita bisa berpendapat, tapi tidak boleh menghakimi. Yang kedua, kewenangan apa yang kita dapatkan adalah kita bisa berupaya menghindari dan membela diri dari segala perbuatan jahat yang dilakukan orang lain terhadap kita. Tapi kita tidak diberi hak, kewenangan, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi tetap diajar oleh Yesus, balas kejahatan dengan kebaikan. Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, artinya jangan kasih, kamu jangan ikut emosi, jangan balas. Jangan lagi berlaku mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lu rontokin gua rontokin lu. Ya kan, lu jahat, gua bisa lebih jahat. Itu manusia dan setan senang. Tapi manusia itu pada dasar diciptakan Tuhan baik. Tuhan tidak pernah mendesain manusia jadi orang jahat. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah mendesain neraka untuk manusia. Karena dia tidak mau manusia masuk neraka. Dia cuma kasih neraka untuk setan, untuk iblis. Yang awalnya memberontak dan gara-gara dia kita jadi rusak. Jadi ini yang harus dijelaskan kepada kita. You boleh bela diri, you boleh cegah, you boleh ini hindari. Tapi tetap tidak boleh membalas. Emang cuma lu doang bisa? Gue juga bisa. Itu setan ngajarin kita. Tuhan ajar pembalasan adalah haknya dia. Kewenangannya Tuhan. Jadi izinkan Tuhan yang melakukan pembalasan. Tadi kan poin pertama, kenapa Tuhan kasih batasan kewenangan? Agar kita belajar mempercayakan kepada Tuhan. Udahlah, yang bisa kita lakukan terbatas loh. Tapi kalau Tuhan yang balas, ngeri, lebih ngeri. Biar izinkan Tuhan yang lakukan itu. Kan itu yang saya katakan ke anak buah dulu waktu di kantor. Waktu ketika pekerjaan saya dialihkan kepada orang lain. Dan gara-gara saya dialihkan pekerjaan saya. Dan saya tidak berwenang lagi untuk melakukan pekerjaan itu. Tapi dikasih tugas baru. Dan pekerjaan saya goyah. Dulu saya pegang impornya besar sekali. Mengalir luar biasa. Indonesia dibanjiri dengan impor. Dan impornya lebih banyak sekarang daripada ekspor. Tapi waktu saya tidak pegang itu lagi, impornya berkurang. Sangat berkurang. Sampai akhirnya buat ekspor kontainer kagak ada. Jadi datengin lagi kontainer kosong ke Indonesia supaya bisa dipakai buat ekspor. Dan itu biaya tinggi. Teman-teman anak buah saya bersorak, hore tuh Pak, syukurin.
Emang enak nggak ada bapak, katanya gitu. Tapi saya bilang saya punya ajaran Kristen. Tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Saya orang baik. Sekalipun saya dijahatin, saya akan tetap jadi baik. Saya ngomong sama orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Yang saya percaya. Karena saya punya dasar. Tidak terpengaruh dengan apa. Yang terakhir, yang ketiga. Yang Tuhan mau dari kita adalah mengelola dan menggunakan menikmati hanya 90% dari segala berkat dan hasil usaha kita. Karena 10%-nya harus dikembalikan ke Tuhan dan dibawa ke rumah perbendaharaan Tuhan. Perkembangan era masa sekarang memberikan penafsiran yang beragam. Saya merenung dulu Alkitab sampai sekarang berubah gak sih ya? Ada tambahan, ada koreksi gak? Tidak ada. Alkitab kita tidak ada koreksi. Final dan cukup. Itu doktrinnya. Di GBI itu doktrinnya begitu. Alkitab final dan cukup. Akhirnya sudah terakhir. Dia tidak ada tambahan, tidak ada koreksi. Dan dia cukup untuk segala zaman. Tidak kemudian sekarang ini, kemudian zaman ke depan dia akan ada tambahan koreksi. Kalau dulu persepuluhan itu banyak orang melakukan tanpa pikir macam-macam. Semua taat. Dari zaman dulu sampai masa ketika mulai muncul. Ada pengajaran yang berbeda tentang persepuluhan. Apa dari dulu orang pada sesat ya? Kasih persepuluhan. Sehingga harusnya udah gak perlu lagi. Sehingga sekarang yang tren sekarang kencengnya gak perlu lagi bayar persepuluhan. Sebenarnya bukan bayar sih ya. Kembalikan. Serahin. Itu karena bukan haknya kita. Banyak penafsiran. Udah gak ada di perjanjian baru. Sampai akhirnya doktrin GBI berkata begini. Keluar dari tim GBI pusat untuk pegangan para pendeta terkait dengan persepuluhan. Tapi saya nggak bahas detail ya, karena itu khotbah tersendiri. Banyak hal-hal yang bisa kita jelaskan lebih. Tapi benang merahnya gini. Intinya kalau kamu diajar mengasihi Tuhan, engkau pasti akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah segenap hidup kita. Tuhan tidak minta uang kita. Buat dia punya segalanya. Bahkan uang kita adalah karena Tuhan yang kasih. Nah pertanyaannya, kalau Tuhan mau kita serahkan semuanya, bukan cuma 10%. Gimana kita bisa melakukan semuanya? Segenap hidup kita. Uang 10 aja kita gak berani. Terus ada alasan lagi. Orang Israel, itu nanti terlalu dalam saya bahas. Tapi nanti kita khotbahkan itu kalau Tuhan kehendaki. Karena saya sangat sensitif dengan hal ini. Saya tidak ingin dicap gembala yang mata duitan. Tapi setidaknya saya sampaikan apa yang tergelitik di hati. Bahwa pekerjaan Tuhan di sini, di Gunung Sari, terus terang. Kita punya uang sangat terbatas. Dan saya mau kita tahu, itu memang ada yang pegang uang. Saya nggak pegang uang, alergi. Tapi kalau dikasih saya doyan. Karena itu bukan uang saya, ngapain pegang uang yang bukan saya punya. Saya mau pegang uang saya, tapi bukan uang Tuhan. Dari persembahan yang dibawa kasih itu, buat operasional nggak cukup. Nggak akan pernah cukup. Gak pernah. Kalau bukan dari orang-orang yang memberi persepuluhan, itu tidak akan mungkin ini gereja bisa cukup menghidupi sampai sekarang. Firman Allah berkata bawalah persembahan-persepuluhan ke rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Di rumahku. Di rumah Tuhan ini ada orang-orang yang bekerja. Di rumah Tuhan ini ada banyak kebutuhan. Dulu Lewi dikhususkan. Dia tidak boleh kerja tapi kerja buat Tuhan. Sekarang tidak ada suku Lewi.
maka perpuluhan tidak berlaku lagi. Itu alasan orang kadang-kadang bilang gitu. Siapa bilang? Oh, Israel nggak kasih perpuluhan lagi. Siapa bilang? Kamu pikir Israel itu jadi rujukan untuk persepuluhan? Israel itu sampai sekarang nggak percaya Yesus. Israel itu agamanya Yahudi, bukan Kristen. Kamu mau merujuk orang yang tidak percaya sama Yesus? Tuhan katakan, persepuluhan atas selasi dan lain-lain itu kau lakukan, tapi yang lain hukumnya tidak kau lakukan. Maka Tuhan bilang begini, kata Yesus sendiri. Oh, hal yang harus kamu lakukan itu harus kamu lakukan. Tapi bukan berarti mengabaikan yang lain. Artinya juga gitu. Kita tidak bisa pilih-pilih firman Tuhan. Yang saya mau lakukan ini, yang tidak mau saya lakukan itu. Tadi sekali lagi, batasan kewenangan. Yuk belajar merasa cukup. Kemudian apakah dengan saya kasih cuma dapat 90% saya nggak cukup, kelaparan. Maka ayat itu berkata, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan segala berkatmu sampai engkau berkelimpahan. Bahkan kalau orang yang tidak memberikan, ada belalang pelahap yang menghabisinya. Ada aja. Kita tidak akan miskin dengan memberi persepuluhan dan kita tidak akan tambah kaya dengan tidak memberi. Tapi kita diajar, just do it, nggak usah pusing. Kerjakan apa yang firman katakan. Jangan ikut manusia. Jangan ikut saya. Tapi ikut Tuhan. Firman Allah nggak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Penafsiran manusia yang mengalami perubahan. Karena ilmu yang dia peroleh. Dan dia merasa. Dengan ilmu yang dia peroleh. Oh, harusnya begini lu sekali lagi. Firman Allah tidak ada koreksi. Dan dia cukup. Dan firman Allah final dan cukup. Untuk kini dan yang akan datang. Sampai selamanya. Jangan pernah ikut kata pendeta. Kalau itu di luar firman. Tapi ikut kata pendeta kalau yang dikatakan firman. Kan itu juga yang diajar di Alkitab. Oh, orang Farisi, orang ini macam gini-gini. Katanya kalau dia tidak melawan aku, ya sudah, enggak apa. Ya, dengar firmannya, jangan ikuti perilakunya. Gitu loh, ya. Kita ikut Tuhan sepenuh hati ya. Cuma itu. Sekali lagi, ini yang saya cuma bisa sampaikan simpel. Mungkin banyak hal, mungkin nanti saya bisa kasih ruang tanggung jawab kalau kita nanti ada sesi untuk itu, ya. Tapi kita bisa bahas semuanya. Tapi saya punya pegangan-pegangan dari pusat yang bisa kita gunakan itu. Dan slide selanjutnya kita harus membuktikan bahwa intinya ini, bahwa kita adalah orang yang dapat dipercayai. 1 Korintus 4 ayat yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata terbukti dapat dipercayai. Slide terakhir saya, orang yang dapat menghormati batasan kewenangannya adalah orang yang dapat dipercayai untuk mengelola sesuatu. Kira Tuhan makin mempercayakan kita, dengan begitu kita diberi banyak hal yang dipercaya Tuhan. Enggak cuma 1, 2, 3 dan seterusnya. Orang yang bisa menghasilkan lebih banyak dari 5 berlipat jadi 10. Maka yang 1 yang tidak digunakan, dia bukan dikasih kepada yang kecil. Tidak dikasihkan, oh dia kecil, dia cincailah nggak apa. Dia udah banyak. Tapi Tuhan bilang suruh apa? Kasihnya ke yang mana? Ke yang 2 apa yang ke-5? Yang kedua apa yang ke-5? Yang diambil dari yang 1 tadi? Hah? Ke-5. Karena Tuhan ingin berlipat ganda yang lebih dari hidup kita. Yuk hidup kita bisa menghasilkan hal yang bisa memuliakan Tuhan. Bisa memberikan sesuatu dampak yang terbesar bagi pekerjaan Tuhan. Apakah pekerjaan Tuhan dengan Tuhan bisa dipisahkan? Tidak. Saudara dan apa yang atribut saudara. Jika saya menghormati Siska, saya menghormati mamanya, saya menghormati bapaknya, saya menghormati keluarganya. Bukankah begitu? Itulah cita-cita saya. Ketika keluarga saya mulai tidak dihormati dulu, saya bertekad
jadi anak laki satu-satunya. Saya harus membawa nama baik keluarga. Agar orang-orang yang tidak menghormati keluarga saya, dengan saya naik, mereka menghormati keluarga saya. Mereka tidak bisa menghormati saya tanpa menghormati keluarga saya. Orang tidak hanya cukup mengawal presiden, tapi dia juga harus mengawal istri, anak-anaknya, keluarganya, atributnya. Betul nggak? Begitu juga kita. Jika Allah melindungi kita, Dia akan melindungi pasanganmu, Dia akan melindungi anak-anakmu, Dia akan melindungi keluargamu. Dia akan melindungi semua yang terkait dengan engkau. Jadi percaya hidup sama Tuhan. Dekatkan sama Tuhan. Beres semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Ku datang, ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan. Ku berikan segalanya, semua yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu. Ya Bapa, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Pelayan perjamuan kudus, yang kau pandang mulia, di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kepadamu, Tuhan. Bapa, terima kasih kami telah mendengar firman-Mu dan hamba-Mu telah menyampaikan apa yang ada, dan dengan segala kekurangan keterbatasan
Allah Roh Kudus terus menyempurnakan dan akan mengerjakan apa yang Bapa kehendaki dalam pribadi setiap kami. Jadikan kami pribadi-pribadi yang lembut di mata-Mu, yang mau diarahkan dan dibentuk, disempurnakan, supaya hidup kami makin indah dalam pemandangan-Mu. Hati kami terus boleh berpaut kepada Tuhan, dan kerinduan kami untuk terus menyenangkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami akan terus tetap ada sampai selama-lamanya. Bapa, sebentar kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kuduskan dan layakan kami, perkenankan kami, ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh dipandang layak di hadapan Allah dalam pembenaran yang Tuhan beri kepada kami. Karena kami semua adalah orang-orang yang berdosa, dan karena itu Tuhan, kami bukanlah orang yang layak karena kelayakan kami, tapi kami boleh mendapat perkenanan-Mu atas kasih karunia Tuhan. Turunkanlah anugerah dan berkat-Mu atas roti dan anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan ini, sehingga kami dipersatukan manunggal dalam persekutuan yang intim terhubung dengan Allah, dan juga dalam persekutuan dengan sesama yang ada. Terima kasih Bapa, kuduskan kami yang melayani, sehingga apa yang kami kerjakan semuanya, baik pelayan dan jemaat, boleh layak di hadapan Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin.